Moksa, kata yang mudah bisa diidentikan dengan disappear atau sirna. Apakah sains saat ini bisa ungkap fenomena moksa yang telah dilakukan leluhur Nusantara? Bagaimana moksa atau disappear bisa terjadi? Pokok utama harus difahami adalah bahwa sains saat ini baru berada pada skala 1, dan sains leluhur kita terdahulu sudah berada pada skala 10. Jadi penjelasan artikel ini diibaratkan teknologi sepeda menjelaskan bagaimana teknologi pesawat terbang bekerja, artinya tidak akan sempurna dalam menjelaskannya. Dan ini adalah upaya mencoba menyederhanakan bagaimana moksa bisa terjadi menurut prinsip-prinsip dasar sains yang hanya mengetahui universe ini baru 5% dan gagal mengungkap fenomena fakta yang pernah terjadi pada leluhur kita. Mari kita simak. Prinsip dasar sains adalah jika materi dan antimateri bertemu maka yang terjadi adalah saling meniadakan. Bagian terkecil dari sel manusia adalah mitokondria, yaitu organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP jumlah banyak, misalnya sel otot, jantung, hati. ATP adalah nukleosida trifosfat yang mengandung adenosina, yang mengeluarkan energi bebas ketika ikatan fosfatnya dihidrolisis. Energi ini digunakan untuk menggerakkan reaksi endergonik yang memerlukan energi dalam sel. Metabolisme, karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirufat ditranspor dan dioksidasi oleh O2 menjadi CO2 dan air, H2O. Mitokondria menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat, ATP. Reaktor fusi unsur oksigen dan hidrogen di dalam bagian terkecil tubuh manusia yang bernama mitokondria penghasil energi. Dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental, yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan, maupun dimusnahkan, yang dikenal dengan hukum kekekalan energi. Dengan menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat ATP. Hidrogen adalah unsur utama dalam mitokondria paling ringan yang mudah terbakar jika ada unsur oksigen. Antimateri dari unsur hidrogen ini adalah antihidrogen. Saling meniadakan jika bertemu. Saling meniadakan di sini tidak hilang atau lenyap, tapi tiada dalam jangkauan yang disebut materi, yang sebenarnya masuk dalam area yang tidak diketahui manusia atau sains saat ini. Dark matter, dark energy, 95% dalam skala pembagian kuadran. Yang dalam pembagian kuadran universe sains saat ini adalah 5% materi, materi gelap 26%, energi gelap 69%. Dark atau gelap di sini adalah sesuatu yang diyakini benar adanya tapi belum diketahui sains saat ini, yaitu 95% sebenarnya. Perbandingan yang belum diketahui sains saat ini, dianggap sudah diketahui sains saat ini baru 5%. Jika energi adalah tetap atau kekal, dan unsur hidrogen bertemu dengan antihidrogen, fisik materi mitokondria akan bisa sirna saling meniadakan dan masuk dalam area 95% area abadi, yaitu 95% adalah area tidak belum difahami oleh sains saat ini. Inilah pencapaian manusia atau kebuntuan sains saat ini. Area abadi 95% tidak terikat ruang dan waktu. Energi kehendak masuk dalam dimensi lebih tinggi meninggalkan alam yang materi ini sebenarnya ilusi, sementara fana atau akan rusak tidak abadi. Upaya sains mencoba mengungkap ini dengan sebutan materi Tuhan. Versi ilmuwan Eropa. Ada pula sains menyebut kejadian ini dengan teleportasi, yaitu dengan uji coba membenturkan unsur materi dan antimateri pada percobaan CERN untuk membuktikannya. Fenomena mukso tersingkap oleh sains saat ini yang baru 5% mengetahui tentang universe jagat raya, dalam istilah Jawa, mukso, dalam istilah Sunda disebut ngahyang. Prosesi kontemplasi untuk mencapai ini tampil di puncak situs Borobudur, dan ini bukan arca tokoh agung dari India.
manusia telah melakukan lintas ruang dan waktu. Ini pernah terjadi peradaban maju terdahulu Nusantara juga di abad 5 Masehi oleh manusia mulia, membawa penerangan di tanah kegelapan Arab. Baca ulang tentang ini. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan, sedang orang-orang itu belum sampai menerima sepersepuluh dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka terbukti bahwa orang-orang terdahulu berkemampuan pada level 10. Itu adalah leluhur kita, bangsa Nusantara Indonesia, kaum Saka Arya. By Santo Sabah.